Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang akan memimpin doa di sini? Saya, Bu. Oke, baik Dek Rita, mari dipimpin doanya. Sika berdoa, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan mengabsen dulu ya. Di sini Rita Aryani. Hadir, Bu. Oke. Tasya. Enggak, Bu, enggak hadir. Kenapa? Enggak tahu, Bu. Nggak tahu. Oke. Lina Putri Karunia. Hadir, Bu. Oke, baiklah. Untuk memulai pembelajaran hari ini, kira-kira kita mau belajar materi apa? Matematika. Nah, berhubung kalian sudah kelas 4, berarti kalian wajib tahu tentang pecahan senilai. Pecahan senilai. Oke, sebelum kita berlanjut ke materi seperti ini, kalian bahagia nggak kita bisa bertatap muka seperti ini? Bahagia. Nah, tetapi kita tetap harus menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan. Dan semoga untuk hari ini kita bisa belajar untuk lebih semangat, dan juga kita semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, untuk materi kali ini adalah pecahan senilai. Siapa yang tahu pecahan senilai? Saya, Bu. Oke, apa pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang nilainya tetap sama. Ya, bagus sekali. Pecahan yang nilainya tetap sama. Kira-kira kalau pecahan senilai itu kan nilainya tetap sama. Jadi, kita ke contoh yang pertama ya. Contoh pertama. 1/2. Agar 1/2 ini menjadi wujud dari pecahan senilai, sama-sama misal nih yang bawah hasilnya 4. Berarti ini sama-sama dikali atau dibagi? Kali berapa? 2. Dikali 2. 1 dikali 2? 2. Dan 2 dikali 2, 4. Pintar sekali. Ini yang dinamakan pecahan senilai. Dan apabila ada angka 6/9, hasilnya 6, 2, dan titik-titik. Kira-kira ini dikali atau dibagi? Dibagi. Dibagi berapa? 3. Sama-sama dibagi 3. 6 bagi 3? 2. 9 dibagi 3? 3. Jadi hasil dari 6/9 adalah 2/3. Bagaimana agar kita mengetahui ini nggak cuma perperan, kita bisa menuliskan dengan A per N. A itu apa, anak-anak? Pembilang. Dan N penyebut. Pintar sekali. Nah, kalian sudah paham tentang pecahan senilai?
Sudah, Bu. Sudah. Coba sekarang siapa yang bisa maju ya? Tak kasih satu contoh soal. Dari angka per 12. Siapa yang bisa maju? Di sini pembilangnya sudah diketahui 4, berarti penyebutnya berapa? Ayo, siapa yang bisa maju? Saya, Bu. Oke, Dek Lina. Kenapa bisa hasilnya 6? Karena dibagi 2. Nah, pintar sekali karena sama-sama dibagi dua. Oke, boleh duduk kembali. Ini yang dimaksud dengan pecahan senilai. Kita lanjut ke dalam bentuk-bentuk pecahan. Ada yang tahu bentuk-bentuk pecahan? Saya, Bu. Bentuk pecahan. Coba siapa tadi yang Saya. Oke, ada apa aja? Pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Dan persen. Ya, bagus sekali, ada yang namanya pecahan biasa. Pecahan biasa itu apa? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, Dek Lina. Pecahan di mana angka pembilang lebih kecil dari penyebut. Pembilang lebih kecil dari penyebut. Nah, jadi pecahan biasa itu adalah pembilang lebih kecil dari penyebut. Contohnya berapa? Kalau pembilangnya harus kecil. 5/8. 5/8. Apakah ini pembilangnya lebih kecil dari penyebut? Iya. Ya. Sekarang misal angka 8/12 juga, ini apakah juga dimaksud dengan pecahan biasa? Iya. Ya, berarti sudah tahu ya kalau pecahan biasa itu adalah pembilang lebih kecil dari penyebut. Pintar sekali. Bentuk pecahan yang kedua, pecahan apa anak-anak? Campuran. Siapa yang tahu pecahan campuran? Saya, Bu. Apa? Ayo. Pecahan yang terdiri dari bilbul dan bilangan pecahan. Nah, jadi pecahan yang terdiri dari bilbul artinya bilangan bulat dan ada pecahan. Nah, itu contohnya C, A, per N. C ini adalah bilangan bulat atau disingkat dengan kata bilbul. Dan A per N ini adalah pecahan. Pintar sekali. Contohnya, misal nih Bu Guru punya satu contoh soal. 1, 2/4. Kira-kira berapa? Cara untuk menyelesaikannya adalah penyebut dikalikan dengan bilangan bulat, lalu ditambah dengan penyebut pembilang. Coba 4 dikali 1. 4 ditambah 2. 6. Nah, ditulis 6 dan penyebut tetap harus sama. Pintar sekali, hasilnya 6/4. Maaf ya, 6/4. Coba ada satu soal nih, kira-kira kalian bisa nggak ya? Ada soal 2 4. Siapa yang bisa maju? Yo, Dik Rita. Kenapa bisa hasilnya 11/4? karena 4 kali 2 adalah
adalah 8. 8 tambah 3, 11. Pintar sekali. Jadi 4 ini harus dikalikan dengan angka 2 dan 2 harus ditambahkan dengan angka 3. Hasil dari ini ditambahkan dengan angka 3. Jadi hasilnya 11/4. Oke. Pintar sekali. Kita ke soal selanjutnya. Ini mau tambah soal atau ke materi? Materi? Ya oke. Ini kita sudah dalam bentuk pecahan udah 2. Ada apa lagi? Pecahan desimal. Pecahan desimal, pintar banget. Desimal. Desimal itu apa? Saya tahu. Siapa? Dek Lina dulu. Pecahan yang ditulis dengan tanda koma. Pecahan yang ditulis dengan tanda koma. Nah, contohnya itu misal ada angka 0,123. Nah, angka 0 ini kalau misal sendiri disebut apa? Satuan, pintar. Satuan. Dan apabila di belakang koma terdapat angka 1, satu angka di belakang koma disebut puluhan. Dan apabila di belakang koma terdapat 2 angka disebut Ratusan. Oh, pintar sekali, ratusan. Dan apabila di belakang koma terdapat 3 angka disebut Ribuan. Ribuan. Nah, dari sini kalian paham mengenai bentuk desimal? Berarti setiap angka yang belakangnya ada koma dan di belakang koma itu ada angka lagi, itu ada namanya masing-masing, ada satuan, puluhan, ratusan, dan juga ribuan. Oke, kita ke contoh soal ya. Apabila ada angka 0,3 sama dengan, bagaimana agar mengetahui hasilnya? Ada yang tahu? Saya, Bu. Oke, Dek Rita. Nah, kenapa bisa 3/10? Karena di belakang koma ada 1 angka. Pintar sekali, karena di belakang koma ada 1 angka, maka disebut Puluhan. puluhan. Dan apabila di belakang koma ada 2 angka, ratusan. Kalau 3 angka, ribuan. Dan begitu seterusnya. Semakin bertambah angka, maka semakin bertambah nama dan nilainya. Oke, boleh duduk. Kita lanjut ke persen ya. Di mana ini? Persen. Persen di sini ya. Persen. Ada yang tahu bentuk persen itu seperti apa? Saya, Bu. Oke, jadi bentuk persen itu seperti ini. Pintar sekali Mbak Rita udah tahu nih bentuk persen. Misal ada 65%, itu sama dengan 65 per 100. Kenapa bisa 100? Karena persen itu adalah nilai yang bentuknya. Nah, persen adalah bilangan yang memiliki bentuk per 100. Bilangan yang memiliki bentuk per 100. Apabila ada 5% juga hasilnya akan 5/100. Oke, ini adalah dasar-dasar dari yang namanya pecahan senilai. Ini bisa ditulis dulu. Nah, sebelum kalian melanjutkan menulis, nanti ada penugasan di buku ya, ke tematik halaman 18. Karena berhubung waktunya sudah makin menipis, semoga dari dasar-dasar pecahan senilai pengenalan pertama hari ini bisa bermanfaat. Nah, berhubung di buku tematik kalian kan sudah ada nih pecahan senilai, tinggal kalian untuk mempelajari lagi seperti yang Ibu kasih ke kalian pada materi hari ini. Oke? Dan nanti akan dilanjutkan ke materi berikutnya. Tapi di sini ada yang belum paham? Sudah paham. Cuma kita kurang mendalam lagi ya untuk menguras bagaimana materi tentang pecahan senilai.
Dan semoga pembelajaran tentang pecahan senilai hari ini bisa bermanfaat buat kalian. Nah, karena kalian juga sudah mengetahui tentang dasar-dasar pecahan senilai, coba nanti untuk terakhir Ibu akan memberikan 2 contoh soal, tapi kalian wajib mengerjakan ya. Ya, oke. Sebelum kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini, itu dengan contohnya nih, bentuk pecahan senilai dari berapa? Siapa yang bisa maju? Nanti pulang duluan loh. Saya, Bu. Oke, Dek Lina maju. Nah, karena hasilnya 6? Karena dibagi 3. Sama-sama dibagi 3. Ya, oke, boleh duduk kembali. Yuk, siapa yang bisa maju? Yuk, Dek Rita. Ini kita harus menyederhanakan dari campuran kebiasa. Pintar sekali. Hasilnya 17/6. Boleh duduk. Karena 6 dikali 2 berapa? 12 ditambah 5? 17. Pintar sekali. Nah, kalian sudah bisa menyederhanakan dari campuran kebiasa. Untuk dari pecahan senilai, untuk membentuk pecahan senilai juga udah bisa, persen sudah paham, dan desimal udah paham. Semoga hari ini juga bermanfaat. Kita cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa ya tugasnya di buku tematik halaman berapa tadi? 18 dikerjakan untuk pertemuan berikutnya. Sebelum Ibu tutup, marilah kita baca doa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doa? Saya, Bu. Oke, Dek Rita. Tapi sebelumnya beres-beres dulu bukunya. Dipimpin doa ya untuk terakhiran. Jika berdoa sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sekian untuk pertemuan hari ini, semoga bermanfaat. Dan untuk pembelajaran hari ini, apabila ada yang kurang paham, jangan sungkan untuk bertanya. Jangan lupa PR-nya ya anak-anak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu Guru. Dek Rita kesimpan lagi. Simpan.